Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan diskusinya. Mohon maaf ya, tadi pagi saya sudah ke kampus, meskipun kurang sehat ya, tetap saya coba, ternyata tidak kuat ya, saya setelah praktikum nggak bisa ya kalau di kelas, jadi secara online. Tapi ini nampaknya Anda ini sama dengan yang lain, karena yang lain juga kan satunya online ya, jadi sudah diatur dengan sendirinya. Meskipun dalam hal ini saya karena kesehatan saya ya, tapi semua semua jalan itu memang begitu ya. Jadi kadang-kadang bukan karena apa, tapi memang baik. Sudah saya berikan petunjuk materinya ya. Ini karena sampai sekarang saya belum bisa membetulkan laptopnya. Kalau untuk begini, untuk Zoom masih bisa, tapi untuk operasi eh, processing Word dan apa, angka dan lain-lain tidak bisa ya. Ini nggak tahu apa kursornya atau apa. Termasuk masuk hebat nanti kacau, bisa mengganggu yang lain. Karena beberapa bulan lalu itu ada juga yang dosen mengedit dan lain-lain di Hebat, mungkin karena ada masalah atau ada itu mengganggu yang lain, ada yang hilang nama dosennya. Nanti saya tidak mau seperti itu. Kalau dengan Anda kan saya bisa memberikan materi ya melalui cara lain. Ya, saya sudah berikan. Silakan dikerjakan dan dipelajari. Itu termasuk materi yang akan diujikan. Artinya diujikan itu apakah Anda paham atau tidak, itu kan bisa dilatih dengan soal itu maksudnya ya. Bisa jadi seperti itu, bisa jadi mirip-mirip, tapi itu adalah contoh aplikasi yang ada di farmasi. Ya, aplikasi itu macam-macam, bukan hanya ketika kalau di apotek melayani pasien atau kalau di rumah sakit berinteraksi dengan dokter dan pasien. Kalau di industri itu nanti dalam hubungan dengan produksi atau QC, tapi semua informasi dan ilmu yang memang dibutuhkan dalam rangka itu ya. Jadi aplikasi bukan ujuk-ujuk bisa apa, tapi step by step yang diperlukan sebelum nantinya di akhir tentunya dari kuliah ini Anda sudah bisa menggunakan ya, mengintegrasikan semua ilmu-ilmu yang dipelajari secara terpisah gitu ya. Jadi nggak bisa terus langsung cuma fisik nanti jadi apa gitu ya, tidak ada ya. Tidak ada yang seperti itu di dunia ini kan semuanya semuanya akan setiap individu akan berusaha untuk mengolah ya, mengolah informasi dan kemampuannya yang sudah diperoleh di tahap sebelumnya ya. Termasuk Anda kan dulu waktu kecil kan mulai mau jalan kan harus merangkak dulu ya. Tapi sekarang setelah berjalan kan Anda tetap bisa merangkak kan, meskipun buat apa, tapi suatu saat perlu. Kira ketika misalnya Anda harus masuk ke lubang atau ruang yang tingginya tidak sama dengan tinggi badan kita, dan itu tetap dibutuhkan. Ya, sekali Anda punya kemampuan itu, insya Allah tidak akan lupa, dan suatu saat bisa Anda pakai ketika membutuhkan. Anda butuh atau tidak itu tergantung Anda. Kadang-kadang kita punya, tapi nggak tahu kalau itu bisa kita pakai. Ya, nah ini dia dengan pendidikan diolah, ya diolah atau dibiasakan Anda menggunakan potensi yang sudah dimiliki. Itu beda dengan kursus ya. Kalau kursus ya itu insya Allah demikian. Baik. Ayo, siapa yang mau maju? Atau saya tunjuk? Silakan materinya T90 dulu ya. PR yang lalu supaya dapat rumus sederhana untuk T90 baik dari order 0, order pertama maupun order kedua. Ayo. Siap, izin share screen, Prof. Ya, silakan. Siapa ini? Ilham.
Baik, perkenalkan nama saya Ilamin Zanur Azizi dengan NIM 151241085. Di sini saya akan jelaskan tentang waktu reaksi T90 atau yang bisa dikenal dengan shelf life. Jadi T90 adalah keadaan di mana konsentrasi reaktan itu masih 90%. Jadi yang habis bereaksi, yang bereaksi hanya 10% atau 0,1. Di sini ada tiga rumus, yaitu orde 0, orde pertama, dan juga orde kedua. Sebenarnya rumus dari T90 ini didapatkan dari rumus dasar orde 0 pertama maupun kedua dengan mengganti setiap AT atau Ini T mohon menjadi maaf, bentar. Ini di tempat saya kok nggak kelihatan PPT-nya ya? Yang lain ada? Tuh, berarti ini saya nih, nih, bener komputer saya. Sebentar, bentar ya. aman, bro. Nggak kelihatan punya saya. Biasanya langsung. Nah, ini iya nggak kelihatan saya. Cepat dong. Berarti ini sistem. Bentar ya, Pak, sistemnya nggak bisa berarti. Service. Ya silakan aja, saya tak, saya tak pakai. Ya, izin dilanjutkan, Prof. Jadi, Ya lanjut. eh, jika kita menemukan AT maupun T akan kita rubah menjadi 90. Di sini bisa lihat dengan AT90 kita mengganti T dengan 90 atau 0,9. T di sini juga diubah menjadi T90 dan kita menemukan rumus dari orde 0 T90 sama dengan 0,1 dari konsentrasi awal dibagi K. Begitu juga dengan orde pertama maupun kedua. Kita hanya akan mengganti ketika kita menemukan T akan kita ubah menjadi 90 atau yang dikonsentrasi akan kita ubah menjadi 0,9. Nah, jadi kita menemukan rumus orde pertama Shadlar yaitu T90 sama dengan 0,105 dibagi K. Dan di orde kedua kita mendapatkan T90 sama dengan 0,111 dibagi K dikali konsentrasi awal. Nah, untuk apa sih kita mencari T90 atau shelf life? Yaitu untuk yang pertama, menilai stabilitas obat. Ini masih nyambung, masih berhubungan dengan yang kedua, yaitu memprediksi umur simpan obat pada penyimpanan suhu normal. Mungkin kita bertanya-tanya, kenapa untuk memprediksi umur simpan obat kita menggunakan T90 dan bukan menggunakan T setengah. Jadi karena T90 di situ masih ada 90 konsentrasi reaktan yang masih tersedia. Berarti obat tersebut masih efektif digunakan ke tubuh kita. Berbeda dengan halnya T setengah ketika reaktan, konsentrasi reaktan hanya tersisa 50%. Di situ memungkinkan bahwa obat tidak lagi efektif. Nah, fungsi yang ketiga yaitu membantu farmasis memilih eksipien atau sediaan yang bisa memperlambat degradasi. Misal, jika ada obat yang di umur simpan yang sangat pendek, kita bisa memperpanjang umur simpan obat dengan menambah eksipien atau yang berguna untuk memperlambat degradasi atau bisa memperpanjang umur simpan obat. Sekian dari materi T90 atau shelf life. Mungkin ada yang ditanyakan dari teman-teman atau mungkin Nuzul wonten masukan. Mungkin dari teman-teman ya, soalnya saya nggak bisa melihat PPT-nya ini. Saya hanya melihat audiens saja. Ya ini ada masalah di laptop. Yang teman-temannya dulu aja, yang bisa saya dengarkan. Kalau gambarnya saya nggak bisa lihat. Kecuali Anda menyebutkan rumusnya dibaca gitu ya, saya bisa. Silakan teman-temannya dulu aja. Sambil saya cari solusinya nih. Kok bisa nggak keluar? Padahal sudah duplikat ini.
Ya, silakan didiskusikan. Monggo Mas dosen. Permisi Mas Ah, Ilham, makasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya ingin bertanya sedikit mengenai degradasi pada obat tersebut. Itu maksudnya seperti apa ya Mas? Terima kasih. Baik, izin menjawab. Kalau menurut saya degradasi obat itu adalah ketika zat aktif yang ada pada obat itu mungkin bereaksi dengan udara atau hal-hal yang dapat merusak zat aktif dalam obat sehingga obat tidak menjadi lagi efektif digunakan ke tubuh manusia. Kalau dari saya seperti itu. Apakah bisa dipahami, Mas Rosan? Bisa banget Mas. Mungkin ada teman-teman yang ingin tanya lagi, boleh, monggo. ya sambil nunggu apa pertanyaannya. Jadi tadi apa yang dimaksud peruraian ya? Degradasi gitu ya, Kosan. Jadi peruraian itu tentunya sebetulnya ada reaksi dari satu senyawa, ya. Kalau peruraian dalam istilah farmasi itu satu senyawa, kemudian pecah atau terpisah bagian-bagiannya, ya, dari gugus-gugusnya. Kalau ada di kimia organik, gugus-gugus itu terpisah dan nanti membentuk senyawa baru yang lebih kecil. Karena tadi kan komponen misalnya A, B, C, D itu senyawa nanti terus pecah jadi ada A-nya, ada yang B. Nah, ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, tentunya yang bisa yang memicu reaksi ya dari senyawa itu sendiriannya sendiri itu mungkin elektronnya ya yang mengalami perubahan. Kan elektron kan bisa pindah-pindah ya dari tadi kalau gugus A, B, C, D nanti dari C pindah ke D itu sudah bisa membuat reaksi ya. Nah, biasanya kalau disimpan tadi di udara itu kan suatu benda abstrak ya. Tapi kalau senyawanya kan gas-gas di udara. Nah, itu apa? Yaitu antara lain biasanya oksigen atau H2O, uap air. Itu yang umumnya menyebabkan peruraian yang mudah ya. Kalau senyawa stabil berarti tidak mudah bereaksi. Itu yang paling mudah dengan oksigen itu. Namanya reaksi oksidasi. Ya, kalau dengan air, uap air itu namanya reaksi hidrolisis. Nah, jadi kalau Anda belajar kimia organik nanti dipegang ya konsep itu, reaksi itu macamnya apa dan apa pemicunya atau reaktan itu apa kalau untuk fluoride. Itu aja yang lain-lain nanti mengikuti itu sebetulnya, ya. Baik, silakan dilanjutkan dulu ini tadi saya menambahkan saja karena mungkin bukan bukan hal pokok dalam materi kita, tapi itu penting mungkin nanti kalau Anda di tingkat lanjutnya bisa diperluas ya. Silakan dilanjutkan dulu. Ini saya sambil sambil tidak Mungkin bisa. ada teman-teman yang nanya lagi atau gimana? Ilham, izin ini ya bertanya. Halo, dengeran nggak? Kedengeran, Mas? Oke, tadi kan dijelasin sama Prof. Nuzul tentang bagaimana oksidasi obat terhadap oksigen. Berarti kalau menurut Mas Ilham, itu kalau misal obat kebuka terus habis itu terkena udara, apakah bakal mempengaruhi expirednya ya? Itu sih. Soalnya kalau dilihat dari penjelasan Prof. Nuzul tadi, kayaknya bakalan cepat teroksidasi karena kena oksigen itu aja sih.
Oke, jadi izin meluruskan maksud dari Mas Moyor itu dari apa? Apakah ketika obat terkena udara akan mempercepat expired date gitu ya? Iya, gitu. Oke, jadi secara tidak langsung maupun secara langsung, expired date akan dipercepat dengan ketika obat tersebut bersentuhan dengan udara, dengan oksigen, dan menyebabkan zat aktifnya habis. Mungkin tidak expired, cuma obat tersebut hanya tidak akan efektif lagi ke tubuh manusia. Untuk expired date mungkin akan tetap sama ketika zat yang bereaksi memang hanya zat-zat yang tidak membuat toksik, seperti oksigen. Ketika bereaksi dengan obat mungkin tidak membuat toksik sehingga expired date tetap sama, cuma obat tidak menjadi lagi efektif ke tubuh manusia. Hmm. Apakah menjawab Mas Ismoy? Iya, soalnya juga saya pernah gitu buka obat terus habis itu obatnya itu lama-lama itu menghitam gitu. Nggak tahu sih itu karena terkena oksigen atau apa teroksidasi gitu. Terus habis itu saya tanya gitu, bolehkah dikonsumsi itu? Mending nggak usah gitu katanya. Oke, itu aja sih. Makasih. Ya, ini bagus ya. Jadi ini sudah melaju nih ya. Melaju ke tingkat berikutnya, tapi tidak apa-apa ya. Jadi ini menunjukkan harus sudah mulai concern terhadap ini ya, bidang kita farmasi. Jadi benar. Jadi kalau sudah dibuka, itu berarti masa kedaluarsanya akan berbeda, ya, berbeda. Jadi akan lebih cepat. Nah, cepatnya berapa kan tidak tahu, karena yang dituliskan di dalam kemasan itu adalah expired date ketika dalam penyimpanan yang sesuai dengan ketika dibuatnya di pabrik. Jadi kalau sudah masuk di rumahnya kita sebagai pemakai, nyimpennya tidak sama, tentu akan berbeda waktu kedaluarsanya. Jadi waktu kedaluarsa yang ditulis itu yang masih tersegel, ya. Jadi benar, itu tadi kalau sudah dibuka, apalagi dibuka dari blister ya, blister tahu ya, blister itu kemasannya itu kemasan primer, terus ditutup nggak jadi diminum, ya itu pasti berubah, ya. Tentu tidak langsung kedaluarsa, tapi kalau sudah berubah warna tadi, ya disarankan sebaiknya tidak diminum, itu benar, ya. Jadi kita sebagai apoteker tahu nanti pasien atau teman kita, saudara kita yang seperti itu, kita juga wajib memberikan info seperti ini, ya. Baik sekali, baik Fajar maupun Ilham ya sudah bisa mengaitkan ini dengan dunia kita sebagai farmasis ya atau apoteker. Baik, ini saya kebetulan sudah berhasil melihat melalui gadget yang lain dari PPT-nya. Ini mungkin ada, bukan mungkin ya, beneran ini. Jadi fungsi waktu paro reaksi. Jadi waktu paro itu T,5 ya, bukan T90. Mungkin ini nanti diperbaiki ya. Nah, ini karena, jadi ini dengan ini saya benar-benar yakin ini komputer saya sudah waktunya untuk pergi ke bengkel ya. Bengkelnya kok bisa seperti ini. Baik, saya kira sementara itu, tadi rumusnya sudah semua ya? Nggak ada pertanyaan tentang rumus ya. Jadi rumusnya kalau untuk order pertama adalah T90 sama dengan 0,10 berapa? 105 dibagi K ya. Ya, untuk Nah, order pertama. ya ini bisa Anda hafalkan kalau untuk keperluan ujian dan lain-lain ya. Nanti kalau sudah lewat di kimia fisik dan lain-lain kan nggak perlu menghafal, Anda bisa mencari lagi seperti ini ya. Tapi untuk sementara ini dalam waktu singkat ini Anda hafalkan saja supaya kalau ujian nggak ngitung lagi gitu ya. Misalnya kalau ada pertanyaan tentang T90. Seperti hanya kalau tes kan langsung aja 0,695 dibagi K gitu ya. Jadi untuk order pertama tidak bergantung kepada konsentrasinya untuk T,5. Artinya gini loh, berapapun banyaknya senyawa itu tetap saja waktu parunya ya sama ya. Entah itu hanya 1 molar, 10 molar dan lain-lain, waktunya yang sama. Waktu untuk terurai separuhnya itu sama, kalau jumlahnya tetap berbeda ya. Nah, gitu. Baik, kita berikan aplaus untuk Ilham dan teman-teman tadi yang sudah bertanya. Nah, berikutnya topik selanjutnya sambil saya berikan ini ya. Jadi nanti dari diskusi kita kan ada masukan. Nah, itu yang misalnya mungkin saya berikan koreksi dan lain silahkan dibetulkan. Nanti kalau ini saya sudah bisa ya membuat instruksi di Hebat
PPT semua Anda ini tetap bisa digunakan untuk evaluasi. Ya, diperbaiki sebaik-baiknya. Nanti untuk uploadnya akan saya susun tanggalnya, tapi tidak langsung minggu ini ya. Mungkin saya berikan waktu lebih panjang supaya bisa lebih diperbaiki. Itu artinya Anda sambil belajar, nggak lupa ya menjelang ujian. Jadi nanti waktunya mungkin di akhir dari seluruh kuliah bisa saya set ya, sambil saya membetulkan masalah saya ini. Ya, jadi dengan catatan tadi sambil diperbaiki sebaik-baiknya, karena dengan sebaik-baiknya kan berarti itu bisa dijadikan evaluasi. Ya, baik, silakan berikutnya. Siapa ini? Viola. Ya, silakan. Mohon izin share screen ya, Prof. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viola Virje Dharma Subagio dengan NIM 151241030. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Yang pertama, kenaikan suhu dapat mempercepat laju reaksi. Karena dengan meningkatnya suhu, energi kinetik partikel zat-zat meningkat, sehingga memungkinkan semakin banyak tumbukan efektif yang menghasilkan perubahan. Nah, ini. Nah, di sini sudah ada gambar mengenai tumbukan efektif dan tumbukan tidak efektif, di mana saya akan membahas terlebih dahulu tumbukan efektif. Yang gambar pertama ini ada 4 bola, di mana 1 bola dan di sebelah kiri dan 3 bola di sebelah kanan. Kemudian gambar yang kedua, terdapat dua sisi tersebut bertabrakan satu sama lain. Kemudian di gambar yang ketiga, bolanya itu terpisah menjadi 2 bagian. Di sebelah kanan terdapat 2 dan di sebelah kiri terdapat 2. Nah, itu disebut dengan tumbukan efektif. Kemudian untuk tumbukan tidak efektif, sama gambar pertama terdapat di sebelah kiri ada 1 bola, di sebelah kanan ada 3 bola. Kemudian gambar kedua, mereka saling bertabrakan. Kemudian untuk gambar yang ketiga, mereka saling memisah, di mana gambar ini kembali menuju ke gambar yang pertama, yang sebelah kiri ada 1 bola dan di sebelah kanan ada 3 bola. Nah, ini adalah perbedaan dari tumbukan efektif dan tumbukan tidak efektif. Kemudian, dampak dari tumbukan adalah terjadinya reaksi kimia, akan tetapi tidak semua molekul dapat melakukan tumbukan efektif. Supaya tumbukan efektif, maka molekul reaktan harus memiliki energi minimum atau energi ambang. Sebagian besar molekul memiliki energi yang lebih kecil dibanding energi ambang. Maka untuk menjadi tumbukan yang efektif harus diberi energi ekstra atau yang biasa disebut dengan energi aktivasi. Nah, ini adalah rumus energi aktivasi di mana energi aktivasi biasanya disimbolkan dengan lambang EA, E-nya besar dan A-nya kecil, dengan rumus energi ambang dikurangi energi dari reaktannya itu. Kemudian, di sini terdapat hubungan kuantitatif perubahan suhu terhadap laju reaksi, di mana setiap kenaikan suhu 10 derajat Celcius, maka laju mengalami kenaikan 2 kali semula. Maka secara matematis, dengan rumus koefisien dari suhu ini, KT plus 10 per KT sama dengan 2 atau 3, di mana KT adalah koefisien suhu ditambah 10 derajat Celcius per KT koefisien suhu yang awal. Jadinya itu 2 atau 3 kali suhu 2 atau 3 kali suhu semula. Kemudian ini ada contoh dari pengaruh suhu terhadap laju reaksi, yaitu proses Haber untuk pembuatan NH3 dilakukan pada suhu yang lebih tinggi untuk mempercepat reaksi. Kemudian ini adalah contoh dari ini ya, aplikasi dari temperatur convection atau koefisien suhu, di mana jikalau suhunya 10 derajat Celcius, laju reaksinya 0,3, kemudian suhunya naik 10 derajat Celcius, yaitu 20 derajat Celcius, laju reaksinya akan menjadi 0,6,
Dan jika suhunya 30 derajat Celcius, naik lagi 10 derajat Celcius, suhunya 2 kali lipatnya lagi, yaitu 1,2, dan naik lagi 40 derajat Celcius, suhunya menjadi 2,4. Seperti itu. Mungkin cukup dari saya, Prof. Apabila ada yang ditanyakan, boleh angkat tangan. Silakan, Nur. Jadi mengenai pengaruh suhu terhadap laju reaksi ini tentunya berkaitan dengan penyimpanan obat ya. Jadi pertanyaan saya, apa akibatnya jika obat yang kita simpan itu pada suhu yang lebih tinggi dari suhu yang dianjurkan itu, apa yang akan terjadi? Saja, terima kasih. Jadi untuk suhu yang lebih tinggi itu akan menyebabkan tumbukannya lebih cepat dan laju reaksi kimia dalam obat akan meningkat sehingga obat itu akan lebih cepat untuk rusak. Seperti itu. Apakah menjawab? Baik, terima kasih. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Nunggu ya, ini mungkin saya mengingatkan saja. Jadi menuliskan K di sini pakai K kecil ya. Kalau K besar, halo? Ya, Baik, Pak. menggunakan K kecil. Kalau K besar itu tetapan keseimbangan. Nah, apakah ini memang tetapan keseimbangan? Boleh jadi bisa saja gitu ya. Kalau memang dibaca nanti akan seperti itu. Jadi yang kemudian tadi mungkin slide sebelumnya. Slide sebelumnya. Nah, ini dari mana Anda mendapatkan rumus ini? Dari file itu ya? Dari file Prof. File kemarin tuh? Iya, Prof. Ya, di situ ada keterangannya. Jadi sebetulnya ini kan farmasi ya. Jadi yang disebut energi aktivasi itu tidak bisa, ini tidak berubah-ubah. Ya, kalau seperti ini kan berubah, ya kan? Jadi berubah-ubah. Tapi untuk satu reaksi tertentu ini nilainya tetap. Jadi sebetulnya energi aktivasi itu ya sama dengan energi batas atau threshold itu tanpa dikurangi oleh energinya reaktan. Ini hanya menunjukkan ketika artinya gini, energi aktivasi itu berbeda-beda untuk setiap reaksi. Karena itu dia menuliskan ada thresholdnya ini. Tapi secara umum ya namanya energi aktivasi itu ya ini. Jadi energi threshold ya. Jadi saya menambahkan saja kalau memang tuh tidak baca dari sana dijadikan seperti ini. Jadi bukan ditambahkan energi ekstra, tapi ya kalau energinya itu cukup sehingga sama dengan energi aktivasi atau lebih, berarti bisa bereaksi. Gitu maksudnya ya. Itu aja yang saya berikan penekanan karena ini juga ada dituliskan di sana. Baik, adakah yang bertanya? Kalau tidak ada, apa bisa dilanjutkan dengan persamaan Arrhenius ya? Setelah itu tolong disiapkan kita diskusikan soal itu. Soal yang saya kasih fotonya itu. Ya, mohon maaf karena saya kan tidak bisa pakai laptop waktu itu ya waktu mengirim, jadi saya foto dan dikirim. Ya, disiapkan. Karena nanti berkaitan dengan teori ini maka lebih mudah kan, mumpung masih ingat. Nanti yang lain-lain bisa dikerjakan setelah itu. Baik, silakan. Ya, untuk yang Arrhenius dulu ya, persamaan Arrhenius. Empat submateri toh. Izin share screen, Prof. Ya, silakan Livia. Nah, ini sudah banyak. Baik, apakah sudah terlihat, Prof? Sudah. Ya, baik.
Baik, selamat siang teman-teman semuanya. Selamat siang Prof. Nuzul. Perkenalkan, saya Livia Abrina Rosada dengan NIM 151241137. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan khususnya mengenai persamaan Arrhenius. Jadi tadi teman-teman sudah mendengar penjelasan dari Viola mengenai pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Nah, di sini kita punya persamaan Arrhenius, yaitu adalah persamaan yang menghubungkan pengaruh suhu, energi aktivasi, dan faktor frekuensi atau A terhadap konstanta laju reaksi atau K. Nah, di sini bisa dilihat persamaannya ada K sama dengan AE pangkat men energi aktivasi dibagi RT. K adalah konstanta laju reaksi, A adalah faktor frekuensi, E ini adalah logaritma natural dengan nilai 2,718, EA ini adalah energi aktivasi reaksi, R ini adalah tetapan gas ideal dengan nilai 8,314 Joule per Kelvin mol, dan T ini adalah suhu mutlak dengan temperatur Kelvin. Lalu ketika ini diturunkan, ketika logaritma naturalnya dikeluarkan, maka akan menjadi ln K sama dengan ln A, men energi aktivasi dibagi RT. Kemudian jika diturunkan lagi menjadi logaritma, maka akan menjadi log K sama dengan log A, men energi aktivasi dibagi 2,303 RT. Baik. Selanjutnya ada bentuk linear dari persamaan Arrhenius. Di sini ada ln K sama dengan negatif energi aktivasi dibagi RT ditambah ln A. Ketika dipecah lagi bisa menjadi negatif energi aktivasi dibagi R dikali 1/T ditambah ln A. Nah, kita juga memakai persamaan Y sama dengan BX plus A. Bisa dilihat di sini, Y-aksisnya adalah ln K, sedangkan X-aksisnya adalah 1/T. Sedangkan B-nya adalah negatif energi aktivasi per R, dan A-nya adalah ln A. Selanjutnya, ketika kita ingin menentukan energi aktivasi menggunakan persamaan Arrhenius, ada misalnya data pertama, kita mengetahui data K pada berbagai suhu, yakni bisa menggunakan persamaan ln K sama dengan ln A dikurangi energi aktivasi per RT. Nah, perhitungan ini menggunakan grafik. Grafiknya bisa dilihat seperti ini, yaitu menggunakan grafik K terhadap temperatur. Kemudian setelah menggunakan itu, kita bisa mencari grafik ln K terhadap 1/T, sehingga bisa dicari ln A dan energi aktivasinya. Kemudian ketika diketahui data K pada dua suhu yang berbeda, maka persamaannya seperti ini, yaitu ln K2 per K1 sama dengan negatif energi aktivasi dibagi R dikali 1/T2 dikurang 1/T1. Mungkin sekian dari saya, Prof. Terima kasih atas kesempatannya. Jika ada pertanyaan, dipersilahkan. Ya, silakan teman-temannya dulu diskusi. Baik, Lydia mungkin silakan. Baik, terima kasih Livia. Jadi perkenalkan saya Lydia dengan NIM akhir 089. Saya ingin bertanya, boleh ke slide yang pertama? Nah, itu kan di keterangan itu ada nilai E yang logaritma natural itu 2,718. Tapi di persamaan-persamaan itu nggak ada 2,718. Jadi itu letaknya di mana? Ada di mana? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Lydia. Jadi, izin menjawab, setahu saya bahwa E ini adalah basis dari logaritma natural yang nilainya adalah 2,718. Nah,
basis ini itu adalah miliknya logaritma natural yang biasa kita sebut dengan len. Nah, len ini ketika dia diturunkan menjadi log, itu membutuhkan suatu proses yang tidak langsung spontan seperti itu. Jadi ada konversinya sendiri. Kalau tidak salah, itu len X sama dengan 2303 dikali log X. Jadi seperti itu. Maka yang digunakan ketika dia berbentuk logaritma desimal dengan basis 0, maka menggunakan yang 2303 ini, bukan yang 2718. Apakah menjawab, Lydia? Ya, mungkin saya berikan saran ya. Jadi nulis E-nya jangan di bawah. E-nya itu sejajar dengan A. Ya, Siap, A Bu. kali E. Jadi kalau ini kan seolah-olah miliknya A. Jadi Iya. jadi pertanyaannya Lydia itu sebetulnya kalau E-nya ada di sini, maka di sini itu kelihatan nggak punya saya. Maksudnya kalau E-nya itu sejajar, maka bilangan E yaitu 2,718 itu nanti dipangkatkan minus EA gitu ya, Lydia. Jadi nggak kelihatan memang karena E-nya dianggap E-nya kan tetap segini. Jadi nanti kalau kalkulator Anda ngitung itu otomatis dia menghitung 2,718 dikali bilangan yang ada di EA per RT ini. Gitu ya. Jadi menuliskan juga harus sesuai ya letaknya supaya nanti menjadi ngitungnya tidak keliru ya. Jadi koreksi saya yang kecil-kecil ini nanti tolong diperhatikan ya. Itu nanti akan memperbaiki atau membuat lebih baik informasi bagi orang lain ya. Nah, termasuk ini R. Kalau Anda pakai koma ya di bawahnya pakai koma ya. Ini 2,303 pakai koma kalau bahasa Indonesia. Ya, itu ada lagi temannya, silakan dilanjutkan. Terima kasih masukannya, Prof. Boleh silakan Alzer. Ya, terima kasih atas kesempatannya, Livi. Perkenalkan, nama saya Dilsyad Muhammad Alzer dengan NIM 1512410L2. Mungkin pertanyaan saya cukup singkat. Itu kan rumus dasarnya kan emang K sama dengan A E pangkat EA per RT kan. Nah, kenapa perlu diturunkan, Livi? Apakah nantinya akan berpengaruh pada grafik antara K dengan T-nya atau bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih Alzer atas pertanyaannya. Mungkin boleh saya slide ke sini ya. Nah, jadi pertanyaan Alzer ini kenapa dari rumus dasarnya tadi itu perlu diturunkan? Nah, menurut saya, kalau untuk saya sendiri, ketika kita perhitungan menggunakan grafik ini akan lebih mempermudah kita juga. Makanya itu kita perlu menurunkannya menjadi len K, len N, seperti itu. Dan juga laju reaksi kimia ini kan meningkatnya eksponensial dengan kenaikan suhu. Makanya itu kita juga dengan menurunkannya menjadi persamaan len atau log, itu kita bisa melihat grafiknya itu bisa lebih jelas. Tahu saya seperti itu. Alzer, apakah menjawab? Jadi kalau misal kita dapat dua data K dengan T itu ya, itu nanti apakah datanya emang eksponensial begitu? Apakah nggak bisa langsung nggak bisa langsung linear? Kalau menurut pengetahuan saya, ketika mencari kemiringan, ketika mencari energi aktivasi itu kan menggunakan slope ini juga ya. Jadi kita harus tahu kemiringannya itu di mana titiknya seperti itu. Misal di perpotongan sumbu Y ini atau Y-intercept yaitu bisa yaitu sama dengan len A. Makanya itu kita perlu menurunkannya seperti itu. Jadi misal kok kita dapat data antara K dan T, nanti datanya itu amburadul gitu ya. Jadi untuk meluruskannya perlu diturunkan, begitu. Apakah benar begitu? Benar banget, Alzer. Terima kasih atas pertanyaannya dan ini juga pelajaran buat saya juga. Ketika menggunakan grafik ini akan lebih terstruktur seperti itu. Terima kasih, Livi. Baik, apakah oke, terima kasih. Ya,
Silakan dilanjutkan dulu. Tadi Nurin angkat tangan. Atau saya sedikit ya. Delsat ini pertanyaannya susah ini. Dan si Livia susah menjelaskannya. Jadi datanya nggak amburadul ya. Jadi persamaan dasarnya Arrhenius itu memang eksponensial. Nah, persamaan eksponensial memang harus dihitung dengan diturunkan. Bukan karena datanya tidak bagus ya. Misalnya begini tadi, K sama dengan A itu suatu konstanta. Dikali E bilangan naturalnya dipangkatkan min EA per RT. Kita kan harus menghitung energi aktivasi misalnya. Bagaimana kita menghitung sesuatu dipangkat yang tidak diketahui sementara datanya hanya R dan T yang diketahui. Berarti kan harus diturunkan, gitu ya. Jadi jawabannya sederhana matematika. Jadi kalau sebuah persamaan yang eksponensial dengan bilangan natural itu memang harus diturunkan karena eksponensial E itu kan memang ln, gitu ya. Jadi hanya untuk mempermudah perhitungan. Kalaupun ada di kalkulator, kalkulatornya sudah disetting ya supaya ngitung pakai ln. Karena E itu pasangannya memang ln, gitu ya. Nah, perkara nanti dijadikan log, ada persamaannya kan, ln itu sama dengan 2,303 log. Kalau zaman saya dulu pakai buku tabel log, ngitungnya gitu. Ya, jadi agak rumit, tapi sekarang sudah ada kalkulator. Kalkulator juga ada tipe-tipe ya. Tipe apa itu kemarin yang kalkulator saya yang lama, meskipun lama tapi ada lognya, nah ada ln-nya langsung. Nah sekarang saya ternyata saya nggak pernah kan pakai kalkulator ini, saya biasanya pakai Excel langsung. Loh, saya hitung kok nggak ada ln-nya gitu, jadi beda ya. Jadi rumus 2 dipakai supaya ini tadi kalau yang tidak ada operasi log bisa pakai ln, bisa pakai log. Tapi memang eksponensial harus menghitungnya harus dengan ln ya, gitu aja. Ya nggak usah susah gitu ya. Artinya memang operasi matematikanya seperti itu. Ya, baik sekali. Lanjutkan. Terima kasih Prof. Nuzul. Sama-sama. Nurin, silakan tadi ya. Ya, permisi Prof. Sebelumnya saya menggunakan 2 device karena audio saya yang di laptop sedikit tidak bisa. Jadi tadi pertanyaan saya sebenarnya sedikit mirip-mirip sama Delshad. Jadi mungkin saya tidak jadi bertanya. Terima kasih. Jawabannya tadi Livi. Baik, terima kasih Nurin. Mungkin ada teman-teman yang bertanya lagi. Oh ya. Jadi ini tadi ada persamaan yang 2 suhu ya? Belum? Sudah, Prof. Ya. Nah, ini yang penting yang perlu dibahas lagi. Kapan kita menggunakan persamaan yang ini ya, yang persamaan ln K sama dengan ln A itu, atau yang menggunakan 2 suhu. Jadi kalau kita memperoleh data lebih dari 4 atau 5 ya, itu kita perlu menggunakan yang rumus ini. Rumus yang, ini kalau kursor saya tidak kelihatan ya, guys. Sebentar. Annotate, nggak ada annotate-nya ini. Kayaknya setting zoom-nya. Jadi itu ya, jadi kalau lebih dari 4 atau 5 dalam hal persamaan Arrhenius kita menggunakan grafik ya antara ln K dengan suhu. Jadi grafik yang sebelah kanan saya ini ya, yang pojok sendiri, yang lurus itu kita menggunakan itu untuk mencari nilai energi aktivasinya. Jadi slope-nya negatif ya itu. Nah, sementara kalau kita hanya punya data K pada 2 suhu. Nah, kemarin yang ada praktikum sukrosa itu ya, itu kan mendapat K1 saja kan, karena suhunya 35 ya. Nah, kalau Anda ingin mempraktekkan Arrhenius misalnya, itu bisa nanti satunya mengukur reaksi itu pada suhu 40 misalnya. Nah, nanti akan bisa dimasukkan di rumus yang 2 suhu ini. Akan ketemu energi aktivasinya. Dulu saya pernah men-setting itu ya, yang praktikum beda antara teman satu dengan lain, tapi ternyata ini termostatnya nggak bisa dipakai, tidak bisa ya, jadi hanya satu saja, jadi nggak bisa, kecuali kita melakukan penelitian ya, kalau penelitian kan di luar praktikum waktunya lebih panjang. Bisa, jadi yang Anda praktikumkan itu bisa semuanya dilakukan untuk mencari seperti ini ya. Termasuk kemarin yang energi kalor ya, kalor penguapan, itu kan pada berbagai suhu, itu bisa Anda masukkan seperti ini. Dengan catatan K-nya itu adalah waktu penguapan itu ya. Nah, itu saya juga menurunkannya dari persamaan Arrhenius, karena kalau menggunakan
persamaannya termodinamika itu alatnya tidak ada sementara ini. Nanti mungkin tahun depan pakai ya. Jadi jangan khawatir yang sudah diteorikan ini Anda sudah melakukannya sebetulnya ya di praktikum, hanya tinggal tadi menyimpulkan atau merasakan sebetulnya saya sudah bisa nyari atau belum ya. Sudah diajarkan Pak ya. Baik. Silakan. Tadi saya sudah minta untuk menunjukkan hasil hitungannya yang energi aktivasi karena penting ya itu untuk obat ya. Ada yang sudah mencoba? Nggak apa-apa. Namanya mencoba. Mungkin keliru atau apa bisa kita diskusikan daripada Anda kerjakan sendiri, saya tidak tahu. Nah, nggak apa-apa kalau benar gitu. Tapi kalau itu belum ada diskusi kan kurang mantap ya. Nah, nanti kalau ujian bisa jadi ini. Kalau mantap kan bisa lebih yakin ya ketika menjawab. Perlu saya beritahukan, di ujian itu meskipun multiple choice, kalau soalnya itu menghitung, itu nilainya berbeda. Jadi sebisanya Anda kerjakan, jangan dilewati. Biasanya dilewati itu, dipikir nilainya sama, tidak. Nilainya bisa 3-5 kali tergantung tingkat ini, bukan kesulitan, semuanya sama. Jadi berapa lama secara normal mahasiswa itu bisa mengerjakan kalau dia mengerti. Kalau nggak mengerti, ya lama ya. Gitu. Jadi tolong dikerjakan kalau ada soal-soal yang menghitung, karena itu akan membantu sekali Anda jawab benar, maka bisa menutupi soal lain yang 5 soal ya atau 3 soal yang terlewat, Anda bisa tutup dengan 1 nilai dari soal hitung. Ya. Baik, silakan. Belum ada yang mengerjakan atau? Ayo, siapa ini biasanya yang suka? Senang udik-udik. Hitung-hitung. Oh, nggak ada. Yuk. Permisi, Prof. Ya, silakan. Kemarin menurut arahan dari Prof, yang mau melakukan presentasi ditunjuk sama Prof atau gimana? Sudah, mau ditunjuk. Nanti sudah ngerjakan semua atau belum? Sudah harusnya, Prof. Oh ya, sudah. Kalau sudah saya tunjuk. Sebenarnya saya tidak saya tunjuk, supaya nanti kalau tak tunjuk pas tidak bisa kan kasih. Nah, tapi hadir ya, ini ya, diharapkan yang ada di sini pasti hadir mestinya ya. Nah, Ya. ini siapa ini? Tak ditunjuk itu loh. Asmi. Asmi Zufar. Nah, saya enggak pernah melihat soalnya. Kepingin tahu aja orangnya yang mana gitu ya. Bukan karena kan enggak ada nomornya juga. Saya kan enggak tahu, enggak urut, enggak apa ya. Pokoknya anu aja acak. Silakan Asmi. Ya, yuk. Saya tunggu. Supaya nanti Anda ini mantap gitu. Kalau ada diskusi kan mantap. Harusnya. Kalau malah sedang Mohon enggak maaf, ini saya nggak bisa on cam. Laptop saya ada masalah, Prof. Sebentar ya. Iya, tapi kan bisa share. Enggak apa-apa, Anda nggak kelihatan, tapi tetap bisa share. Ya, share tadi juga enggak bisa.
Gimana Diki, Asmi? Ini kamu di mana? Kalau di kampus kan bisa sama temennya. Permisi Prof. Nuzul. Ya, Ini tadi masih ada satu materi yang belum dijelasin, belum dipresentasiin, reaksi ya memang. katalis. Betul. Cuman ini tadi kan energi aktivasi, jadi saya minta. Tuh, nah ini apa Asmi? Kesanggupannya, janjinya sebentar gitu, berarti kan janji ya. Gimana Asmi? Setelah ini bisa tampil atau tidak? Loh, kok malah nggak ada orangnya? Kalau tidak sambil nunggu, maka bisa kita bahas itu tadi kata temannya ada apa? Katalisis ya. Silakan siapa yang mau katalisis. Tapi setelah ini tetap Asmi ya. Iya Pak Asmi. Kalau enggak ya enggak gitu. Jadi saya coret namanya kan tadi sudah tak tulis masalahnya. Orang-orang nanti. Ya silakan yang katalisis. Ini justru yang merasa belum bisa ini mestinya ya. Nah, ini dia silakan. Supaya kan bisa langsung itu. Kalau hanya mengikuti orang lain itu seolah-olah kita bisa gitu ya, tapi kita tidak nyoba. Oh iya gitu ya, itu masih belum. Seperti saya kalau nonton bola, yo ayo ayo gitu. Tapi kan saya tidak pernah menendang bola. Oh ya saya bisa, kan hanya melihat. Oh harusnya ke kiri, harusnya ke kanan. Padahal saya nggak bisa, gitu ya. Seperti itu. Baik, ayo Lydia. Ini ngacung ini apa? Ya. Baik, Prof, saya izin share screen yang katalis. Ya. Apakah sudah terlihat, Prof? Ya. Ya, saya izin mulai ya, Prof. Jadi selamat siang teman-teman semua dan Prof. Nuzul. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Lydia Berliana Priani Parayo dengan NIM 151241089. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai reaksi katalis dalam laju reaksi kimia. Jadi reaksi katalis atau katalisis merupakan reaksi yang menggunakan katalis agar terjadi proses peningkatan laju reaksi. Nah, katalis ini merupakan zat kimia yang digunakan untuk mempercepat laju reaksi dengan menurunkan energi aktivasi tanpa ikut berubah secara kimiawi. Jadi katalis ini merupakan zatnya, sedangkan katalisis itu adalah proses di mana katalis ini digunakan. Nah, beberapa contoh dari katalis ini itu ada logam seperti besi, platina, dan nikel, lalu ada enzim. Nah, enzim ini itu adalah biokatalis atau katalis alami yang ada dalam tubuh kita yang berperan dalam proses metabolisme dalam tubuh. Lalu ada asam sulfat sebagai katalis asam yang berperan dalam reaksi esterifikasi. Contohnya seperti reaksi pembentukan senyawa ester etil asetat dari asam asetat dan juga etanol. Nah, berikutnya ada cara kerja dari katalis. Jadi, fungsi katalis ini adalah untuk menurunkan energi aktivasi. Nah, apa itu energi aktivasi? Energi aktivasi adalah energi minimum yang diperlukan agar suatu reaksi kimia dapat terjadi. Nah, karena turunnya energi aktivasi ini akan lebih banyak molekul reaktan yang memiliki energi yang cukup untuk bereaksi dan mencapai tahap transisi. Nah, pada tahap transisi ini, molekul-molekul reaktan akan membentuk kompleks intermediate atau struktur antara dengan lebih cepat karena adanya katalis. Dan tahap transisi ini tuh bersifat tidak stabil dan hanya terjadi sesaat saja. Nah, katalis ini juga tidak akan mempengaruhi hasil reaksi atau produknya, tapi hanya membantu dalam mempercepat reaksi saja. Nah, di sebelah sini ada visualisasi dari pengaruh katalis terhadap laju reaksi dalam bentuk grafik. Nah, ibaratkan teman-teman semua itu sedang naik mobil, lalu melewati dua bukit, yaitu ada bukit tanpa katalis dan juga bukit dengan katalis, misalnya ya. Nah, puncaknya ini merupakan tahap transisi atau titik energi tertinggi di mana molekul-molekul reaktan membentuk kompleks reaktivasi. Nah, ketika melewati bukit yang tanpa katalis yang puncaknya lebih tinggi ini, jaraknya tuh lebih jauh sehingga perjalanan memakan waktu yang lebih lama. Sedangkan ketika melewati bukit dengan katalis yang puncaknya lebih rendah ini, jaraknya tuh akan lebih pendek sehingga memerlukan waktu yang lebih cepat. Nah, jadi dengan menurunkan nilai energi aktivasi, reaktan dapat melewati jalur alternatif yang lebih cepat ini untuk mencapai tahap transisi atau lebih cepat bereaksi sehingga laju reaksi dapat meningkat.
Nah, selanjutnya berdasarkan fase fisiknya, katalis itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu katalis homogen dan katalis heterogen. Nah, katalis homogen adalah katalis yang memiliki fase yang sama dengan reaktan. Biasanya itu dalam fase larutan. Contohnya itu ada asam sulfat dalam reaksi esterifikasi. Lalu ada katalis heterogen atau katalis yang memiliki fase yang berbeda dari reaktannya. Nah, mekanisme reaksi ini itu biasa melibatkan proses adsorpsi atau proses di mana molekul-molekul reaktan ini berinteraksi dengan melekat atau menempel pada permukaan katalis tersebut. Contohnya itu seperti besi dalam proses Haber untuk produksi amonia. Nah, sekian dari saya. Apakah ada yang mau bertanya atau menambahkan sesuatu? Silakan. Baik. Kemarin aku itu di kelas ya, malah pakai Zoom kok malah ngantuk ya. Memang siang ya. Tapi itu. Baik, silakan. Ayo temannya ya, ada itu. Izin bertanya Lydia, tadi kan dijelaskan bahwasannya enzim itu berperan juga sebagai biokatalis. Bagaimana sih kinerja enzim itu untuk mempercepat reaksi dalam tubuh? Mungkin seperti itu, Lydia. Baik, terima kasih Delsyat atas pertanyaannya. Jadi, katalis itu sebagai enzim ya dalam proses metabolisme dalam tubuh. Jadi, enzim itu akan mengikat substrat yang spesifik. Jadi, ada teori yang namanya itu teori lock and key kan. Jadi, enzim itu hanya akan mengikat substrat yang bentuknya itu spesifik dan cocok kepada si enzimnya saja, seperti kunci dan juga kunci dan juga apa ya, semacam ya kunci dan lubang kuncinya itu. Jadi makanya enzim itu akan mengikat substrat yang spesifik sehingga dapat terjadi reaksi. Dan tanpa enzim itu reaksi metabolisme itu tidak akan terjadi cukup cepat untuk mempertahankan kehidupan kita seperti itu. Apakah menjawab? Menjawab sekali, Lid. Terima kasih. Oke, terima kasih Delsyat atas pertanyaannya. Berikutnya, Alia mungkin. Baik Lydia, tadi telah dijelasin jika katalis itu ada yang homogen dan juga heterogen. Nah, pada selama reaksi berlangsung, itu apakah mungkin reaksi itu bisa berjalan, reaksi yang awalnya homogen itu bisa berubah menjadi heterogen? Baik, terima kasih. Baik, Apakah ada tambahan lagi, Aulia? sudah, makasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Ini izinkan saya menjawab berdasarkan pemahaman saya. Jadi kan katalis itu kan terbagi, itu tuh katalis homogen dan heterogen itu kan terbagi berdasarkan fasenya, fase fisiknya. Jadi bisa memungkinkan kalau fase katalis heterogen itu bisa menjadi katalis homogen ketika bertemu dengan reaktan yang fasenya sama seperti itu. Kalau misalnya ada teman-teman yang lain yang mungkin mau berpendapat atau menyanggah, boleh. Sebelumnya apakah menjawab, Aulia? Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin teman-teman lain ada yang mau bertanya atau memberikan Permisi pendapat? Lydia, mau izin bertanya. Ya. Katalis ini bisa berhubungan dengan suhu apa enggak? Terus kalau misal kan ada katalis enzim, terus kalau misal katalis enzimnya terkena suhu panas, seperti biasanya dijelaskan itu kalau misal enzim terkena suhu panas kan juga bisa rusak. Itu gimana ya Lydia? Itu aja sih, terima kasih. Baik, izinkan saya menjawab ya berdasarkan pemahaman saya. Jadi, suhu itu bisa mempengaruhi efektivitas dari katalis. Jadi, katalis itu
meskipun suhu itu naik mempercepat reaksi, tapi katalis itu bisa juga mempercepat reaksi, jadi membuat reaksi itu menjadi lebih cepat lagi, bahkan pada suhu yang lebih rendah. Dan pada enzim itu, karena enzim itu mengandung protein ya, jadi makanya protein itu bisa rusak ketika berada di suhu yang panas. Seperti itu. Apakah Oke, baik menjawab? Lydia. Jawab. Terima kasih. Apakah ada tambahan lagi atau dari teman-teman yang lain? Ya, mungkin bisa saya tambahkan. Jadi Delsa tadi tanya apa? Yang apa ya tadi? Aduh. Kinerja enzim. Ya, mengapa enzim bisa meningkatkan reaksi ya di dalam tubuh? Iya. Jadi memang enzim ini give ya, give, ya, artinya sudah diberikan karena ini adalah, dan manusia mendefinisikan enzim ini sebagai katalis gitu fungsinya, ya. Jadi bagaimana dia mempercepat, yaitu dengan memfasilitasi. Fasilitasi itu artinya menjadi perantara. Satu substrat ya, pasangannya enzim namanya substrat. Substrat itu ya zat-zat semacam reaktan itu ya yang harus bereaksi untuk menghasilkan produk. Nah, reaksi ini dibantu oleh enzim. Nanti saya tunjukkan di gambarnya. Jadi reaksi substrat diubah menjadi enzim itu seolah-olah reaktan satunya itu adalah bagian dari enzim. Dan itu berlangsungnya di dalam tempat aktif enzim. Jadi enzim itu besar ukurannya ya, makromolekul. Nah, reaktan atau substratnya itu di dalam di permukaan dalam. Nah, jadi kayak dilingkupi begitu ya. Dan di situ terjadi reaksi. Dan ini hanya bisa terjadi pada sistem biologis. Ya, di dalam kondisi yang pH-nya tertentu, suhunya tertentu, gitu ya. Ya ini yang kita tadi kalau dikatakan mengapa bisa secara ilmu ya karena dia menggandeng tadi ya, memperantarai reaktan interaksi antar molekul yang bereaksi. Nah, tapi enzim ini bisa diisolasi. Enzim biasanya dari tanaman ya, dari hewan itu. Kalau tanaman misalnya enzim papain, ya ada bromelin itu untuk protease ya, memecah ikatan CO dan NH. Itu kalau reaksi di luar itu bisa dibantu dengan enzim itu, tapi kondisinya harus sesuai. Tadi pH-nya harus tertentu, suhunya harus tertentu. Kalau tidak cocok nggak bisa. Nah itu ya, jadi sangat spesifik tadi. Dan itu memang ini penciptaan yang sangat luar biasa ya, tidak ada bisa meniru membuat sintesis enzim itu nggak ada. Manusia tidak bisa ya. Justru kita mengambil dari makhluk hidup biologis ya, tanaman atau dari hewan gitu ya. Karena itu maaf ya, ada kontroversi kan di luar, ada kalau enzimnya berasal dari hewan yang haram itu jadi haram dan lain-lain seperti itu, karena memang nggak bisa kita membuat sendiri ya. Termasuk hormon insulin itu, insulinnya maaf ya, babi dengan sapi itu enggak sama. Sekuens asam aminonya tidak sama. Dengan manusia juga tidak sama. Ya, jadi itu tadi. Baik. Sangat spesifik gitu ya, sesuai dengan kondisi masing-masing makhluk hidupnya yang memang mempunyai enzim itu, karena dia memang diciptakan untuk kebutuhan makhluk itu. Ya, maka demikian Maha Penyayangnya gitu ya. Kita dikasih sesuatu yang betul-betul cocok dengan kita. Ya. Kemudian nah, tadi sama dengan Fajar ya. Jadi bagaimana katalis bisa meningkatkan, kalau suhu memang bisa diterapkan juga ketika kita mereaksikan di luar ya, di luar tubuh menggunakan bantuan enzim. Nah, suhu ini tidak bisa sembarangan. Artinya apa? Tadi reaksi katalisis enzim itu kan ada suhu tertentu yang optimum ya, pH tertentu. Kalau suhunya kita naikkan dan itu adalah di luar energi optimalnya enzim, tidak akan bisa bekerja. Nah, itu ya. Jadi betul-betul spesifik itu begitu. Tapi selama range suhunya bisa masih dalam range suhu optimalnya enzim itu bisa. Tapi kayaknya yang lebih berperan ya fungsi enzim itu, bukan karena suhunya. Ya, justru suhu harus dijaga supaya tidak mengganggu aktivitas enzim.
Biasanya kalau untuk reaksi enzim itu justru butuh suhu rendah. Karena tadi struktur enzim itu mudah rusak ya kalau suhunya tinggi. Nah, kan dalam tubuh kan suhunya 30 berapa? 35 ya. 35, 36. Atau itu sudah 37 sudah demam ya. Nah, itu kalau kita demam aja kan ada gangguan pada enzim. Ya, sehingga tidak berfungsi. Ya, demikian ya. Jadi nanti kalau tertarik enzim Anda bisa mendalami mata kuliah yang berhubungan misalnya biokimia ya. Ada nggak masih ada nggak tahu saya. Karena mungkin sekarang digabung di mana, di Madik atau di mana bisa Anda lanjutkan ya. Baik. Sudah siap tadi yang mau mengerjakan soal, kalau tidak Asmi nggak mau ya yang lain aja daripada nunggu. Siap, Prof. Ini saya izin untuk share Ya, screen. oke. Terima kasih. Ya, sudah kelihatan tadi. Ya, Apakah sudah terlihat? ya sudah. Baik, ini di saya jadikan soal nomor 6 Ya, nggak pada masalah. laju peruraian antibiotik pada seorang dengan suhu tubuh normal atau 37 derajat Celcius mempunyai nilai K sama dengan 3,1 dikali 10 pangkat min 5 per skon. Pada seorang yang demam 38 derajat Celcius nilai K sama dengan 3,9 dikali 10 pangkat 5 per skon. Kemudian A, jika seorang yang sakit harus minum tablet setelah 2/3 tablet pertama terurai, berapa jam orang tersebut harus menunggu untuk minum tablet kedua? Dan yang B, tentukan energi pengaktifan reaksi peruraiannya di dalam tubuh. Dan yang untuk yang A tadi, jika orang yang sakit harus minum tablet setelah 2/3 tablet pertama terurai, berapa jam orang tersebut harus menunggu untuk minum tablet kedua? Yang pertama, jadi kita mencari reaksi OD1, yakni konsentrasi A, dibagi konsentrasi A0 awal, kemudian sama dengan E pangkat min KT, kemudian untuk 2/3 terurai, sisa sepertiga, yakni sepertiga sama dengan E pangkat KT, itu sama dengan ln sepertiga, sama dengan min KT, kemudian T sama dengan ln 3 per K. Kemudian yang selanjutnya untuk 37 derajat dengan K sama dengan 3,1 kali 10 per 5 per sekon. T sama dengan ln 3 per 3,1 dikali 10 pangkat min 5 sama dengan 1,0986 per 3,1 dikali 10 pangkat min 5 sama dengan 35.437 sekon atau 9,84 jam. Kemudian selanjutnya menghitung energi aktivasi atau energi pengaktifan reaksi peruraiannya dalam tubuh menggunakan persamaan Arrhenius. Dengan perhitungan ln K2 per K1 sama dengan energi aktivasi per R dikali seperti 1 dikurangi seperti 2. Kemudian ln 3,9 dikali 10 pangkat min 5 dibagi 3,1 dikali 10 pangkat min 5 sama dengan energi aktivasi yang kita cari nanti per 8,314 atau R-nya. Kemudian dikalikan dengan 1 per 310 dikurangi 1 per 311. Kemudian selanjutnya ln 1,258 itu sama dengan 0,229. Kemudian energi aktivasi per 8,314 dikali 1 per 9,610 atau sama dengan 0,229. Kemudian energi aktivasinya 0,229 dikali 8,314 dikali 9.610 yakni sama dengan 18,3 kilojoule per mol. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya. Silakan ya didiskusikan, ini sangat menarik ya dan penting untuk farmasis ya.
Jadi asalnya kita minum obat berapa kali itu dari kinetika. Ya, kinetika obat di dalam tubuh. Jadi berapa lama obat yang masih utuh atau tidak terlalu ada di dalam darah. Nah, ini masih menggunakan perumpamaan tablet itu 1,5-nya. Berarti tidak berupa angka kadar ya, supaya mudah aja. Jadi yang penting konsepnya dulu dipahami kalau di sini. Nanti kalau di tingkat farmakokinetika kuliah semester 5 atau 6 ya, itu nanti Anda menghitung kadarnya yang real diukur dengan alat. Kalau ini kan kadar dalam ilustrasi sebagai tablet gitu ya. Tetap bisa dihitung ya. Silakan yang mau diskusi mungkin ngitung ada yang berbeda. Mestinya ada yang beda nih. Ya, silakan Bakti. Baik, mohon izin Prof dan Asmi, saya izin masuk di sini. Di sini sepertinya ada kesalahan hitung nggih, di bagian 1/310 dikurangi 1/311. Karena di sini seharusnya dia menghasilkan 1/96.410. Sehingga perhitungan akhirnya itu, kalau yang saya hitung, itu berkisaran 184,036 kilojoule. Seperti itu. Bagaimana Asmi? Bisa dicek lagi nanti? Asmi? Gimana nih Asmi? Masih mute, masih mute. Baik, sebentar Bakti, saya koreksi. Ya. Jadi ada kemungkinan itu ya, karena di hitungan saya juga sama, seperti Bakti, jadi 184 kilojoule ya. Nah, nanti bisa dicek lagi di rumah. Makanya dilanjutkan ya, ini tidak tahu di rumah di mana. Jadi energi aktivasinya bisa kita hitung karena ada 2 data K ya, dalam 2 suhu yang berbeda. Itu langsung menggunakan rumus Arrhenius yang kedua itu ya, yang menggunakan 2 suhu. Tentu dalam menghitung ini biasanya itu tadi ketelitian untuk menghitung ya, itu ada masalahnya cuma di sana. Kalau masukkannya kan sudah jelas. Asalkan pasangannya K2 ya T2 gitu ya, jangan kebalik-balik. Nah, kalau di buku rumusnya minus itu karena di sininya T2 ya, ya itu perhatikan kalau tidak pakai tanda minus berarti ini T1 gitu ya. Seperti 1 min T2. Kalau pakai minus berarti T2. Nanti hasilnya sama. Kalau saya menghitungnya di sini ya saya sama pakai rumus. Oh tidak, rumus saya yang ini K1, K2, tapi ini T2, ini T1 gitu ya, sama saja. Tapi tergantung tadi ketelitiannya. Baik, apakah ada yang lain untuk yang nomor A itu? Sini Kak. Baik, terima kasih Prof. Apakah sudah terdengar suara saya? Sudah. Perkenalkan saya Sinika Bagaskara, bisa dipanggil Bagas, dengan NIM akhir 175. Ini saya ingin bertanya kenapa yang kepada Azmi, yang nomor A untuk reaksi orde 1 ini, kenapa yang digunakan konstanta yang suhu 37? Terima kasih. Kalau teman-teman lainnya ada yang sama dengan Asmi, silakan bisa ikut nimbrung ya. Kita bebas saja diskusinya. Siapa yang bisa Di sana ikut kan soalnya dia minum. supaya lebih apa ya, banyak gagasan, banyak pandangan, itu akan membuat lebih yakin, lebih mantap dalam mengambil kesimpulan. Permisi, saya izin mohon untuk menjawab pertanyaannya Bakti dan Bagas sekaligus. Jadi untuk yang pertanyaannya Bakti tadi, benar, setelah saya hitung ulang ternyata saya tadi ada salah input di salah satu bilangannya. Kemudian untuk pertanyaannya Bagas, tadi juga saya agak kurang teliti saat membaca soal, jadi saya malah masukkan K-nya yang 37 derajat bukan yang 38. Terima kasih untuk saran dan koreksinya. Mengapa kok 38? Tidak harus berubah toh. Mengapa kok pakai
jadi salah gitu. Kenapa kok 38 gitu? Kan ada alasannya. Karena Hah? karena yang 38 derajat itu suhu yang orang sakit, yang demam. Jadi kan dia harus minum obat. Sedangkan kalau yang suhu tubuh normal 37 derajat itu kan dia nggak perlu minum obat karena dia nggak sakit. Jadi seharusnya menggunakan nilai K yang 38 derajat. Begitu. Ya, jadi alasannya karena menyesuaikan suhu yang menggunakan obat, suhu tubuhnya kan 38. Jadi demikian teliti ya kita melakukan seperti ini. Jadi farmasis itu orang yang teliti. Maka itu kami, terutama saya ya, itu sering Anda bukan kurang sedikit. Nah, itu hal tampaknya kecil itu saya tegur gitu ya, karena dalam rangka membiasakan saja. Ya kan Anda ini masih awal, jadi bukan sudah final, sudah justice bukan ya, tapi untuk dalam proses ya, supaya Anda terbiasa untuk teliti hal-hal yang menurut orang kok kecil gitu, tapi ternyata tidak kecil ya. Kalau Anda hitung pakai suhu 38 yaitu K-nya berapa? 3,9 kali 10 pangkat 5 itu nanti nilai jamnya berubah kan? Berapa? Jadi lebih panjang apa lebih pendek jam T-nya? Ada yang sudah menghitung? Mungkin sini Kak? Lebih pendek, Prof. Ya berapa? 7,8 jam. Ya, jadi 8 jam ya. Sekitar 8 jam, sama dengan. Karena itu, nanti karena T-nya itu, T untuk minum lagi itu 8 jam, berarti dalam sehari dia menggunakan berapa kali? Kalau Anda sebagai apoteker, menuliskan di etiket berapa kali sehari? 3 kali sehari. Ya, jadi ini sejarah atau historinya. Kenapa kita minum obat itu ada yang 3 kali, ada 4 kali, tergantung dari bentuk molekul obatnya yang ada di darah itu masih utuh atau sudah terurai ya. Jadi yang diukur adalah yang masih utuh. Kalau yang masih utuh itu tinggal apa? 1/3 sudah tidak aktif, maka itu kita perlu minum obat lagi ya. Jadi ini adalah penting bagi kita farmasi sebagai konsep ya, nanti dalam praktek akan Anda jumpai dalam berbagai bentuk aplikasi yang macam-macam ya, tidak sederhana lagi, tapi dengan Anda menguasai konsep itu nanti akan bisa mengaplikasikan, bahkan mungkin rumusnya nanti bisa lebih sulit ya kalau di sana di farmakokinetik. Saya tidak menakuti, tapi memang agak rumit karena dalam darah itu kan macam-macam faktornya ya, bukan hanya obat sendiri, tapi nanti ada pengaruh makanan dan lain-lain. Ya, nanti ya dalam perjalanan akan Anda temui. Saya kira ini sudah baik ya dalam kita bahas ini, maka yang lain-lain silakan kalau Anda ada masalah, masih ada kesulitan bisa ditanyakan, kalau tidak ada mungkin latihannya yang ini cukup ini saja dulu ya. Ada yang mau bertanya lagi? Materinya sudah selesai ya? Ya, kalau sudah selesai bisa ditutup ya, Asmi, berikan aplaus ini. Ini sudah menjelaskan meskipun ada keliruan, bisa jadi tahu yang benar adalah yang pakai suhu 38 dan perhitungan energi aktivasi hasilnya 184 kilojoule per mol. Ya, baik, bisa dilanjutkan? Ya, sama-sama. Ya, ini berarti materinya sudah ya. Tapi tadi yang enzim tadi belum ada ya. Saya tunjukkan sedikit aja karena masih ada waktu sedikit. Menit ya. Saya tunjukkan, saya mau share dulu gambarannya enzim itu. Nah, ini mulai ada gambaran lagi tadi. Ada masalah lagi nih kayaknya. Sebentar ya. Ini. Mulai maaf ya. Saya tidak bisa share nih karena tadi ada gangguan lagi di laptop saya tadi. Sebentar bisa, sebentar tidak bisa. Tadi padahal sudah saya cepat, bentar ya. Saya lagi.
Padahal tadi sudah bisa. Ya memang kayaknya ini capek hilang ya komputer. Terlalu banyak dipakai. Nah, loh, enggak bisa ya. Jadi di share dia bergerak terus, jadi enggak bisa. Nah, saya coba lagi dah. Harus tantang mundur ya. Nah, mundur. Loh, malah ininya yang keluar. Malah yang keluar yang ini. Nah, ini ada. Karena dia nggak mau di slideshow. Sudah tampak? Sudah, Prof. Ya. Jadi gambarannya tadi ya, yang belum terjawab kan tadi yang heterogen dan homogen ya. Jadi itu nama katalisis homogen heterogen. Ini hanya mengelompokkan saja, mendefinisikan bahwa kalau katalis itu berada dalam fase yang sama antara reaktan, katalis itu namanya katalisis homogen. Kalau dia jadi katalisisnya yang homogen ya, bukan reaksinya homogen atau heterogen, fasenya. Kemudian kalau dia berada pada fase yang berbeda dengan reaktan, itu namanya katalis heterogen. Contohnya ini untuk katalisis ya, reaksi